Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupita Arlianti Labuda. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, yaitu saya ingin membuat praktek percobaan hukum Pascal. Tujuan saya membuat percobaan ini agar kita lebih memahami materi hukum Pascal yang ada di dalam pelajaran fisika. Guru fisika saya yaitu Ibu Intan Novia. Selamat menyaksikan. Hukum Pascal. Pada abad ke-16, seorang filsuf sekaligus ilmuwan yang bernama Blaise Pascal mencetuskan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Pascal. Hukum ini berbunyi, jika tekanan eksternal diberikan ke sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Ilmu dasar dari hukum ini adalah tekanan, di mana tekanan yang diberikan kepada fluida dengan sistem tertutup akan sama besarnya dengan tekanan yang keluar dari sistem tersebut. Tanpa kita sadari, sebenarnya sudah banyak loh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang ada di gambar ini, seperti dongkrak hidrolik, rem hidrolik, pompa hidrolik, pengepras hidrolik, hidrolik pengangkat mobil, dan lain sebagainya. Biar lebih jelas, ayo kita masuk ke dalam video praktek percobaannya. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu 2 buah suntikan berbeda ukuran, lalu gunting, lakban, kardus, dan selang, serta air. Nah, langkah pertama yaitu kita isi suntikan dan selang sampai terisi penuh oleh air. Setelah diisi sampai penuh, gabungkan kedua suntikan ke selang. Posisikan suntikan yaitu yang kecil yang terangkat dan yang besar itu yang tidak terangkat. Nah, buat seperti ini. Selanjutnya, setelah benar posisi suntikannya seperti ini, kita tempel di kardus biar selang itu nggak bergerak-bergerak saat praktek nanti. Lakban bagian selang dan juga kedua suntikan agar tidak bergerak-bergerak.
Nah, setelah direkatkan ke kardus seperti ini, jadinya lakukan percobaan dengan menekan luas penampang yang kecil. Dengan menekan luas penampang yang kecil, maka tekanan air akan diteruskan ke arah sehingga menaikkan luas penampang yang besar. Begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hukum Pascal yang berbunyi, jika tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruangan tertutup, maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumus hukum Pascal. Definisi tekanan secara umum adalah efek atau dari gaya yang bekerja pada sebuah permukaan. Rumus umum dari persamaan adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya dilambangkan dengan PA, lalu F adalah gaya, satuannya dilambangkan dengan N atau Newton, A adalah luasan permukaan efektif, satuannya yaitu meter kuadrat. Persamaan matematis dari hukum Pascal sangatlah sederhana, di mana P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yaitu P1 tekanan masuk, satuannya PA, P2 tekanan keluar, satuannya PA, F1 gaya yang diberikan, satuannya Newton, F2 gaya yang dihasilkan, satuannya Newton, A1 luasan gaya yang diberikan, satuannya meter kuadrat, dan A2 luasan dihasilkan, satuannya meter kuadrat. Persamaan hukum Pascal dapat pula dituliskan sebagai perbandingan volume keluar dan masuk yang mana V1 sama dengan V2, atau dapat dituliskan sebagai A1 dikali H1 sama dengan A2 dikali H2, di mana V1 sama dengan volume yang terdorong masuk, V2 sama dengan volume yang keluar, A1 sama dengan luas penampang masuk, A2 sama dengan luas penampang keluar, H1 kedalaman penampang yang masuk, dan H2 ketinggian penampang yang keluar. Nah, setelah kita mengetahui rumus hukum Pascal ini, ayo kita masuk ke praktek percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua kali ini aku udah nyiapin alat dan bahannya, yaitu 3 buah botol, lalu air cuka, tiga balon, satu corong kertas, sendok, dan juga soda kue. Percobaan botol pertama. Isi botol dengan air cuka, kemudian isi balon dengan soda kue menggunakan corong kertas agar soda kuenya tidak berantakan saat diisi ke dalam balon. Di botol pertama ini aku kasih soda kue sebanyak 2 sendok. Setelah diisi, kemudian rekatkan ujung balon pada ujung botol yang tadi sudah diisi air cuka. Setelah itu, setelah sudah merekat,
tuangkan soda kue yang ada di dalam balon ke air cuka. Balon akan membesar seperti ini. Botol kedua. Lakukan hal yang sama dengan botol pertama. Pada botol kedua, aku memasukkan soda kue sebanyak 3 sendok. Botol ketiga. Lakukan hal yang sama dengan botol pertama dan botol kedua. Di sini aku memasukkan soda kue sebanyak 4 sendok. Pada percobaan balon kali ini, dapat terlihat bahwa ukuran balon ke-1 lebih kecil dari balon kedua. Begitupun dengan balon kedua, ukurannya lebih kecil dari balon ketiga. Besar kecilnya ukuran balon dipengaruhi oleh takaran pada soda kue dan asam cuka. Semakin banyak takaran soda kue dan asam cuka, maka semakin besar juga ukuran balon. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi antara soda kue dan asam cuka yang menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga awal balon yang tadinya kecil lama-kelamaan akan berubah menjadi lebih besar. Sekian video praktek percobaan hukum Pascal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.